Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul siyam syahrul 'azim syahrul mubarak wa syahrul fihi lailatul khair min alfi syahr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhiran وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وخليلنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. معاشر المسلمين اوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنسوا أنفسهم أولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang telah menciptakan ciptaan yang makhluknya itu bertingkat-tingkat. Di antara hari ada sekian hari yang terbaik dari Jumat. Di antara makhluk pun ada makhluk terbaik adalah manusia. Di antara manusia adalah manusia yang beriman. Pun Allah menciptakan bulan, ada bulan terbaik, yakni bulan Ramadan, satu bulan yang pasti bagi orang-orang yang beriman menanti kehadirannya. Juga bersyukur kita kepada Allah segala nikmat yang Allah berikan, terutama panjang umur sehat, iman Islam saja alhamdulillah. Nikmat-nikmat yang Allah berikan itu pada Jumat kali ini, dan sama-sama dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam, semoga senantiasa Allah curahkan kepada sosok manusia yang paling kuat imannya, paling khusyuk ibadahnya, paling santun akhlaknya, disegani tidak hanya oleh pengikut, tapi musuh-musuhnya pun menyegani. Tak boleh bukan dia tunjukkan kita lebih besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga terima pada keluarga, sahabat, semua pengikut, mudah-mudahan kita termasuk di dalam yang telah dan beroleh insyaallah berkurma di jawaban akhir. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan khutbah yang singkat ini, Jumat terakhir di bulan Sya'ban, insyaallah Jumat akan datang kita sudah memasuki bulan Ramadan. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu takwa dengan pengertian melaksanakan semua yang diberikan Allah, meninggalkan semua yang dilarang, dengan harapan dari takwa ini kita akan beroleh kebahagiaan yang hakiki dunia dan akhirat. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perputaran waktu begitu cepat. Di samping ini merupakan tanda akhir zaman, juga mungkin karena kita terlalu besarnya dunia ini. Walau diawali dengan detik, menit, dan hari, minggu, bulan, dan sekarang kita sudah berada pada penghujung Jumat di bulan Sya'ban. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, andai Ramadan sebagai tamu, maka bentuk kita adalah menjadi tuan rumah. Sebagai ibrah, analogi, ketika kita akan berdatangan satu tamu pejabat kami, ketika satu kelurahan akan datang Bapak Camat, satu kecamatan akan kedatangan wali kota, orang yang dianggap tinggi pangkat derajat di dunia ini, maka pasti persiapan-persiapan dilakukan. Yang tadinya sorotan baru tidak pernah dibersihkan. Atau juga mungkin tamu lain yang akan datang ke rumah kita, mungkin sudah lama kita bentuk, maka pasti rumah kita pun kita bersihkan. Kalau perlu kita gelincat sampai mentang-mentang. Itulah
ada tuan rumah kepada manusia, sehingga dia disampaikan maka yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yu'minu. Siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia muliakan. Tapi yang akan datang kepada kita beberapa hari lagi, 5 hari lagi, 8 hari, kita tunggu saja keputusan pemerintah nanti. Itu bukan sembarangan tamu. Tamu ini Nabi sebutkan Syahrul Azim, bulan agung, Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan di mana diamnya saja andai satu hamba tidak melaksanakan ibadah Allah itu pun sebagai satu ibadah. Lipat ganda pahala luar biasa. Amalan sunnah diberi pahala wajib, amalan wajib digandakan 70 kali, bahkan lebih dari itu. Allah memberikan tanpa batas dalam sabda Qudsi, asliya mulia ada aja situ. Puasa itu adalah melulu untukku, maka aku saja yang memberikan pahala upah, terserah kamu. Kenapa? Karena di dalamnya ada unsur kesabaran. Inna yuwaffawna as-sabirina ajrahum bighairi hisab. Sungguh kami berikan kepada mereka orang-orang sabar itu pahala tanpa batas. Anak-anak muda bilang sederhana ini tanpa batas. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti sekali lagi sebagai seorang yang beriman, pastikan dia akan membuat persiapan. Generasi awal kita, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ada yang baru selesai di bulan Ramadan, masuk bulan Syawal, itu sudah menanti-nanti Ramadan akan datang. Ada yang alhamdulillah kita diingatkan dengan satu doa yang barangkali sejak Sya'ban kita banyak mengulang-ulang. Anak kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, Sya'ban, dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Minimal sekali pun 2 bulan tersebut. Sekarang bukan tinggal 2 bulan lagi, kita 3 bulan lagi. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama tentu persiapan hati. Dalam satu hadis yang walaupun di antara para perawi berselisih dalam periwayatan, tapi ketika kita melihat mana isi hadis, maka boleh kita mengambil pelajaran. Manfaat kami guru di Ramadan, Ramadan jasa orangnya. Siapa saja yang gembira dengan hadirnya Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dia dari siksa yang akan neraka. Diawali dengan gembira. Maka kalau kita sudah gembira, tamu mau datang ke rumah kita sudah gembira, maka pasti kita sebagai tuan rumah akan banyak membuat persiapan terbaik. Minimal air putih dalam Jawa Barat, Jawa Tengah minimal teh manis. Kalau perlu kita pinjam tetangga kiri kanan untuk menjamu tamu yang sangat biasa. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih terkait persiapan hati, tentu adalah keimanan kita, persiapan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa adalah orang-orang yang beriman. Sebegitu pentingnya keimanan, sebegitu pentingnya persiapan iman ini. Karena memang keimanan juga dalam keadaan naik, dalam keadaan buruk. Sepakat para ulama iman yazid bil ta'at wa yanqus bil ma'siyah, menurut dengan kedurhakaan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan al-iman yazid wa yanqus.
Iman itu kadang-kadang naik, juga kadang-kadang turun. Generasi awal sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka adalah generasi yang sangat-sangat takut keimanan yang turun. Sehingga Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, maka iman menjadi keimanan. Bagaimana cara berbuat lebih keimanan ini? Rasulullah sederhana menyampaikan akhirul biqauli la ilaha illallah. Maka berbanyak olehmu satu ucapan la ilaha illallah. Tentu yang pertama di samping menzikirkan kalimat ini, para ulama hadis menyampaikan satu hal, kalau dzikir la ilaha illallah, seutama-utama dzikir la ilaha illallah. Kalimat ini juga yang oleh semua para nabi dalam dakwahnya, la ilaha illallah. Sehingga Nabi Musa alaihi salam minta satu amal khusus, dzikir khusus. Allah sampaikan kepada Musa, amal olehmu dikirkan olehmu la ilaha illallah. Musa ingin spesial, ya Allah aku ingin yang lain. Maka Allah menjawab, Musa kamu tahu tidak? Itu satu kalimat ucapan dikirkan olehmu la ilaha illallah. Simak wahai Musa, itu satu kalimat. Ada ditimbang dengan petala langit dan bumi. Timbangan sebelahnya adalah la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah lebih berat dari 7 petala langit. Barulah Musa merasa puas setelah dia tahu bagaimana keutamaan kehebatan la ilaha illallah. Sidang Jumat tentu juga tidak hanya dipikirkan, tapi kita mengilmui kalimat ini. Ada ayat fa'lamannahu la ilaha ilmuilah itu la ilaha illallah. Artinya setelah kita memikirkan, kita pahami, kita pelajari, bahkan kita perjuangkan itu kalimat la ilaha illallah. Inilah sebabnya Abu Thalib menolak la ilaha illallah. Kenapa? Dan dibalik la ilaha illallah ada konsekuensi berupa melaksanakan perintah Allah, dan dia harus tunduk kepada kewenangannya dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia harus tunduk. Di balik la ilaha illallah tidak hanya sekedar ucapan, tapi ada pengorbanan, tuntutan daripada la ilaha illallah. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka terus-menerus kita kaji, kita pahami, kita pikirkan, kita perjuangkan ini kalimat la ilaha illallah, keimanan. Yang kedua, setidaknya adalah ilmu. Walaupun kita sudah mungkin pernah belajar sejak di sekolah dasar, SMP, SMA, tapi perlu kita buka-buka lagi. Kenapa? Karena ilmu itu mendahului daripada amal. Kita buka-buka lagi apa itu puasa, apa syarat dan rukunnya, berapa rukunnya, apa itu niat puasa, apa yang dibatalkan secara lahiriah pun, apa yang membatalkan amalan puasa. Baca dan baca terus lagi sehingga paham benar, yakin benar tentang keilmuan sebelum kita beramal. Dan di akhirat nanti tidak sedikit orang-orang yang banyak beramal, tapi tidak ada satu amal yang diterima. Mungkin di antara sebabnya karena tidak didasari ilmu. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Ramadan. Ramadan tamu agung itu akan datang kepada kita tidak lama, hanya 1 bulan saja. Kalau dia tidak biarkan begitu saja, dia akan pergi. Dan tahun akan datang betul-betul kembali bisa bertemu dengan kita. Sebagaimana tahun ini mungkin tahun lalu masih ada yang bersama dengan kita, tapi hari ini Ramadan esok mungkin sudah tidak bersama lagi dengan kita. Ingat jelas almarhum saya pakai ibu saya. Besok Ramadan hari ini Allah Maha. Maka kedepannya juga sahabat-sahabat kita yang lain. Oleh karena itu akhir mari kita sama-sama berbuat doa kita
dengan doa yang terakhir tadi sampaikan kepada bulan Ramadan. Termasuk doa-doa lain, Allah masalli ila Ramadan, ya Allah selamatkan aku sampai kepada Ramadan. Sidang yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita termasuk golongan-golongannya dapat memuliakan rahmat. Amin. Ya Allah, berdoa kepada fil Quran dan al-Quran wa yaqul inna ayat al-karim Allah mengumpulkan kita wasman aku qulina dan mustaqim wa yaqul mustaqirin wa yanjatan. Alhamdulillah hamdan katsiran wa asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu wa la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa asyrafil muslimin ittaqullaha fi ma'amar wa ta'ala ma ta'ala wa jazaa wa anna Allah ta'ala rabbukum bi amrin bada'atu bi nafsin wa ta'ala bi malaikatin musallimatin kursi wa ayyuhal mu'minuna min ibadihi wa qala ta'ala wa akhir inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala qiyadis sahabati wal tabi'in wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din wa alaina ma'hum bi rahmatika ya Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujib da'wat ya ya Allah Tuhan kami, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Kedua orang tua kami, hasilnya keduanya sebagaimana keduanya mengasihani kami itu. Kami masih kecil. Di antara mereka ada yang masih bersama dan ada yang sudah pamit dahulu. Mereka yang masih bersama dengan kami beroperasikan hidupnya, jadikan susah hidupnya untuk mengabdi kepada orang yang sudah mengabdi tidak dengan beriman tentunya, lapangkan alam hidupnya. Jadikan alam kuburnya sebagai taman surga dan proses dengan selamat dan kita sepanjang hayat hidup begitu banyak jasa kepada jadikan kami yang soleh yang disebut Allah kepada Rasul pasti juga kepada kedua orang tua kami walaupun dia sudah tidak bersama dengan kami. Ya Allah menghibur setiap pasangan hidup kami, anak-anak kami, keturunan kami, saudara-saudara kami kaum muslimin dan muslimat, juga guru kami yang telah mengenalkan kami kepada Allah, baik yang masih ada bersama kami barokah kami, terus membina mengajar umat dan guru kami yang sudah bertobat, terima semua pengabdiannya. Terima semua pengabdian, terima semua pengabdian dalam wajiban kulit jamaah Tuhan. Ya Allah Tuhan kami yang berkat seluruh saudara kaum muslimin muslimat, baik yang masih hidup dan mereka dengan keimanan. Anak-anak di antara kami rasa kasih dan sayang buat diri kaum muslimin, kebencian dan kebencian. Rabbana firlana wa liqwalina nasabuna iman wa taqi qulubina bila kita amal barina. Ya Allah Tuhan kami dalam hari lagi umat yang akan datang kepada kami, jadikan kami menjadi tuan rumah yang baik atas takdir dan Ramadan yang akan. Ya Allah kami tidak tahu apakah kami masih bertemu dengan Ramadan ini atau juga Ramadan yang akan datang ini Ramadan kami yang terakhir pun kami tidak tahu. Oleh karena itu ya Allah, kami mohon di rumah terakhir ini yang Engkau sampaikan kami pada Ramadan ini, dan kami ingin Ramadan semakin lebih baik dari Ramadan sebelumnya.
Ya Allah, kabulkan doa kami, sempurnakan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah, innallaha la ya'lamu bil adli wal ihsani wa itaa'il qurba. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la ya rabbal alamin.